Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merenung bagaimana waktu dapat menghapus jejak sejarah, tetapi kebijaksanaan tetap bertahan? Kisah ini mengangkat seorang tokoh yang namanya diabadikan dalam kitab suci. Seorang sosok bijak yang berjalan di tengah puing-puing peradaban, mencari makna di balik kehancuran. Ia adalah Uzair, seorang hamba terpilih yang menjadi saksi perubahan dari kehancuran menuju kebangkitan. Dalam perjalanan hidupnya, tersimpan pelajaran berharga yang melampaui zamannya dan terus bergema hingga hari ini. Mari kita telusuri hikmah yang ditinggalkannya, menyusuri jejak seorang insan yang hidupnya diterangi oleh cahaya kebijaksanaan ilahi. Chapter 1. Jejak awal kehidupan Uzair. Uzair dilahirkan di wilayah Syam yang kini meliputi kawasan Palestina, sebuah tanah yang telah menjadi saksi bisu bagi bangkit dan runtuhnya berbagai peradaban besar. Ia hidup pada masa yang penuh gejolak, tak lama setelah kehancuran Baitul Maqdis oleh pasukan Babilonia, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Di tengah reruntuhan sejarah dan kegelapan spiritual yang menyelimuti kaumnya, Uzair muncul sebagai sosok istimewa, yang kelak dikenang karena ilmu, ketekunan, dan kedekatannya dengan wahyu ilahi. Uzair berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya, Saruk, dikenal sebagai seorang yang beriman, yang membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai tauhid dan kecintaan mendalam terhadap ilmu. Meskipun keluarganya bukan dari kalangan terpandang secara sosial maupun ekonomi, mereka menjalani kehidupan yang penuh kehormatan dan kesucian batin. Di lingkungan seperti inilah Uzair tumbuh. Suasana yang menumbuhkan semangat belajar dan pengabdian kepada agama, membentuknya menjadi pribadi yang teguh, arif, dan penuh hikmah. Sejak usia dini, Uzair menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, serta ketekunan yang mengagumkan dalam menuntut ilmu. Ia belajar kepada para ahli kitab dari kalangan Bani Israel yang masih mempertahankan ajaran Taurat meskipun banyak salinan kitab suci telah hilang. Dengan ketulusan hati dan kejernihan akal, Uzair menyerap ilmu dari generasi terakhir penjaga wahyu yang hampir punah. Saat banyak orang melupakan isi Taurat, Uzair justru tampil sebagai lentera dalam kegelapan, menjaga warisan ilahi agar tidak hilang di telan zaman. Chapter 2. Kota yang hilang. Uzair berdiri di tengah puing-puing kota yang dahulu megah. Kesunyian membalut udara, hanya angin yang berhembus melewati reruntuhan, membawa bisikan kenangan masa lalu. Ia pernah mendengar kisah tentang kejayaan kota ini, tentang tawa anak-anak yang bermain di jalanan, tentang riuhnya pasar, dan tentang rumah-rumah yang penuh harapan. Kini, semua itu telah lenyap. Hanya sisa-sisa kehancuran yang menyambut pandangannya. Dalam hatinya, terbit sebuah pertanyaan yang dalam, bukan keraguan, melainkan perenungan. Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancuran sebesar ini? Dalam keheningan yang mencekam, kantuk perlahan menyerangnya. Ia bersandar di bawah sebuah pohon, matanya terpejam, dan dunia pun perlahan menghilang dari kesadarannya. Hari berganti malam, malam berubah menjadi tahun, dan tahun demi tahun menumpuk hingga membentuk abad. Namun Uzair tetap terlelap, tak menyadari dunia di sekelilingnya terus bergerak, tumbuh, dan berubah. Ketika akhirnya ia terbangun, pemandangan di sekitarnya telah berubah sepenuhnya. Kota yang dulu hancur kini berdiri kembali, hidup dengan tawa, aktivitas, dan semangat manusia. Uzair memandang dirinya sendiri, tubuhnya tetap seperti sedia kala, seolah waktu tidak pernah menyentuhnya. Dengan perasaan heran yang mendalam, ia bertanya kepada seorang pria tua yang melintas, "Sudah berapa lama sejak kota ini hancur?" Pria itu menatapnya lekat-lekat lalu menjawab, 100 tahun telah berlalu. Uzair terdiam, membiarkan kata-kata itu bergema dalam hatinya. Bagi dirinya, waktu hanyalah sekejap. Namun bagi dunia, ia adalah sosok yang telah lama hilang, dan kini kembali dari lorong sejarah. Chapter 3. Pelajaran dari kehidupan. Di hadapan Uzair terbentang bukti nyata atas kebesaran kuasa Allah. Dahulu, ia hanya bertanya dalam hati, bagaimana kehidupan bisa bangkit dari kehancuran. Kini, jawaban itu hadir, bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam kenyataan yang terpampang di hadapannya. Ia menapaki jalanan kota yang dulu sunyi, kini kembali berdenyut oleh kehidupan. Pasar riuh oleh suara tawar-menawar, tawa anak-anak menggema di sudut-sudut jalan, dan harapan kembali bernafas. Hatinya bergetar, dipenuhi haru dan kekaguman. Allah Maha berkehendak. Dia menghidupkan yang mati dan mengembalikan yang telah hilang. Bisiknya lirih.
seraya menunduk dalam sujud batin. Namun satu tanya masih menyelimuti hatinya. Apakah keluarganya masih ada? Dengan langkah penuh harap, Uzair menuju rumah yang dahulu ia tinggalkan seabad yang lalu. Di sana, ia melihat seorang wanita tua dengan sorot mata yang memendam kerinduan masa lalu, ditemani seorang pemuda, mungkin cucunya. Uzair mendekat dan bertanya pelan, "Apakah kau mengenal Uzair?" Wanita itu menatap lekat wajahnya, antara ragu dan haru. "Uzair, kakek buyut kami yang telah lama hilang?" Gumamnya. Air mata pun mengalir dari sudut matanya. "Tapi, suaramu, wajahmu, mungkinkah ini benar-benar kau?" Dengan tangan gemetar, ia menggenggam tangan Uzair, lalu terisak dalam pelukan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi lagi. Waktu telah mengubah segalanya, kecuali ikatan darah dan cinta yang abadi. Saat itulah Uzair benar-benar memahami hikmah besar dari perjalanan panjangnya. Bukan hanya dirinya yang diuji oleh waktu, tetapi juga generasi-generasi setelahnya. Waktu mungkin mampu menghapus jejak kaki di tanah, namun tidak pernah mampu memadamkan cahaya hikmah yang diwariskan dengan penuh ketulusan. Dalam keheningan hatinya, Uzair berikrar, anugerah ini tak akan disia-siakan. Ia akan hidup bukan hanya sebagai saksi kekuasaan Tuhan, tetapi juga sebagai penjaga warisan kebijaksanaan untuk generasi yang akan datang. Chapter 4, Ilmu yang Hidup. Uzair kini memahami satu kebenaran agung, bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak boleh padam. Dahulu, ia adalah seorang alim, penulis dan penjaga kitab suci, namun kehancuran kota telah melenyapkan banyak warisan ilmu yang tertulis. Jejak-jejak suci itu lenyap bersama debu dan waktu. Maka Uzair menyadari tugas sucinya, menghidupkan kembali yang telah dilupakan, menyalakan kembali lentera ilmu yang hampir padam. Dengan tangan yang pernah menulis ayat-ayat Tuhan, ia mulai kembali menyalin wahyu, menyusun hukum-hukum ilahi, dan membimbing mereka yang haus akan kebenaran. Ilmu adalah ruh sebuah peradaban, ucapnya dengan suara tegas kepada para murid yang mulai berkumpul di sekelilingnya. Jika ilmu hilang, maka bangsa pun akan binasa, seperti kota ini dahulu. Namun jika ilmu dijaga dan diwariskan, maka peradaban akan bangkit kembali. Kata-katanya bukan sekadar nasihat, melainkan bara api yang membakar semangat para pendengarnya untuk mencari dan menjaga hikmah. Hari demi hari, manusia dari berbagai kalangan berdatangan. Anak-anak duduk bersila, berbekal perkamen dan pena. Wajah mereka memancarkan semangat membara untuk belajar. Para orang tua meneteskan air mata, mengenang masa lalu yang suram, kini berganti menjadi harapan yang hidup. Dengan kesabaran dan ketekunan, Uzair menulis kembali firman-firman Tuhan yang sempat dihapus oleh waktu. Ia bukan sekadar penyintas dari sebuah zaman, melainkan penjaga ilmu yang hidup, sang pembawa cahaya bagi generasi yang akan datang. Chapter 5, Warisan Keabadian. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Uzair semakin harum di tengah umatnya. Ia dikenal sebagai lelaki pembawa cahaya, sosok yang menghadirkan hikmah di zaman yang pernah diselimuti kegelapan. Masyarakat memandangnya sebagai pribadi yang diberkahi, bukan karena kemewahan duniawi, melainkan karena kedalaman jiwanya yang luhur. Meski begitu, di balik segala pujian, Uzair tetap merendah. Ia tak pernah merasa lebih dari seorang hamba yang dianugerahi karunia agung, kesempatan untuk kembali dan tugas suci untuk menghidupkan kembali cahaya ilmu di tengah kaumnya. Suatu hari, seorang pemuda datang menghampirinya, matanya dipenuhi harap dan rasa ingin tahu. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Guru, apa kebijaksanaan terbesar yang engkau pelajari dari perjalananmu?" Uzair tersenyum, sebuah senyum yang dalam, seolah menyimpan ribuan pelajaran dalam keheningannya. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Wahai anak muda, hidup ini adalah ujian yang tak pernah berhenti. Waktu berlalu tanpa pernah menoleh, tetapi ilmu dan amal kebaikan akan tetap abadi. Jangan takut kehilangan, karena Allah Maha mengembalikan. Jangan ragu pada kebangkitan, sebab di balik setiap kehancuran tersimpan janji kehidupan yang lebih mulia. Dan yang terpenting, jangan biarkan ilmu mati bersamamu. Wariskanlah, agar cahaya itu tetap hidup dalam hati mereka yang belum lahir." Pemuda itu tertunduk, merenungi setiap kata yang diucapkan sang bijak. Dalam diamnya, hatinya bergolak, tersentuh oleh hikmah yang begitu dalam, sebagaimana banyak jiwa lain yang telah diarahkan oleh bimbingan Uzair. Meski usia terus menggerus tubuhnya dan waktu mengubah dunia di sekelilingnya, warisan Uzair tetap hidup, menyala dalam hati siapapun yang haus akan kebenaran, menerangi jalan mereka
yang mencari cahaya di tengah gulita zaman. Penutup. Dari seorang lelaki yang tertidur selama 100 tahun hingga menjadi guru yang menyalakan cahaya kebijaksanaan, kisah Uzair mengajarkan kita tentang arti sejati dari waktu, iman, dan ilmu. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian, kehilangan, kebingungan, bahkan keraguan. Namun seperti Uzair, mereka yang tetap berpegang pada cahaya kebenaran akan menemukan bahwa kebijaksanaanlah yang pada akhirnya membimbing setiap langkah menuju makna kehidupan yang hakiki. Terima kasih telah menyimak kisah Uzair. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.